إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه
فقدر عليه رزقه فيقول ربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya dimanapun berada. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapat syafaat beliau di Yaumul Hisab kelak. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kajian online malam ini, Fikih Sirah bersama Ustadz Abdalillah Ahad, LCMA, yang akan insya Allah dimulai pada pukul 7 dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Fikih Sirah pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan dari pertemuan kita pada minggu lalu, yang pada kesempatan awal Ustadz Abdan telah menyampaikan beberapa pembukaan dan pengantar. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan beberapa hal lain, apa itu fikih sirah dan apa yang harus kita ketahui dari fikih sirah itu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Raska untuk membacakan surat Ibrahim ayat 35 sampai 38. Kepada Ananda Raska dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم تشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan. Yap. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman dan jauhkanlah berserta anak cucuku, jauhkanlah aku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku dalam lembah yang tidak mempunyai
tanam-tanam di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati, ya Tuhan, demikian itu. Agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan, kami sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Raska, jazakallah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Raska semakin pintar, semakin memahami isi Al-Quran. Insya Allah doa kami semua untuk Raska. Semoga ayah dan bunda juga berpahala untuk mendidik Raska terus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sambil menunggu Ustadz Abdan, kita lanjutkan murotalnya sebentar lagi, mungkin kira-kira sekitar 3 atau 4 menit sambil menunggu Ustadz Abdan, kita bersama-sama mendengarkan murotal kembali. Silakan. Sudah hadir. Oh, sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, terima kasih. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian telah hadir Ustadz Abdan bersama kita. Malam ini di Toronto bukan agak dingin Ustadz, memang dingin Ustadz. Insya Allah nanti malam diperkirakan temperatur itu -30 Ustadz. Masya Allah. Jadi kebalikannya di sini ya. Di sini. Jadi insya Allah di sana -30. Ya, insya Allah inilah apa yang menjadi penghangat kita malam ini Ustadz. Ilmu-ilmu yang Ustadz sampaikan insya Allah bisa menjadi penghangat kita, menjadi berkah juga untuk kita Ustadz mengetahui fikih sirah yang insya Allah akan Ustadz Abdan sampaikan. Untuk mempersingkat waktu Ustadz, saya persilakan Ustadz nanti insya Allah seperti pertemuan sebelumnya, Ustadz akan memulai pada pukul sekarang mungkin 6.57 di waktu Toronto, mungkin jam 7, nanti sampai sekitar 45 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab seperti yang sebelumnya Ustadz. Baiklah Ustadz, saya persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati para hadirin semua, para hujjaj, para ustadz, para sahabat yang hadir semua dalam acara ini, terutama ayahanda kami dan ibunda Bapak Subhan Bumi dan Ibu Ami. Barusan terdengar juga tuh kalimat 30 derajat. Saya dulu ingat jadinya. Dulu waktu di Libya, Pak Subhan tuh pernah ngasih saya sepatu musim dingin. Dia bilang, dan pilih itu sepatu. Itu bisa tahan sampai 30 derajat, -30 derajat. Ternyata benar, ini hari ini saya dengar lagi kalimat -30 derajat itu. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Subhan dan Bu Ami. Kemudian para sahabat semua. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita meneruskan materi sebelumnya, yaitu fiqhus sirah. Yaitu tentang bagaimana cara kita mempelajari sirah Rasulullah SAW. Yang sesungguhnya sirah ini sangat menarik untuk dipelajari, tetapi seringkali kita salah mempelajarinya sehingga buku-buku sirah itu hanya terpajang saja, karena memang buku sirah Nabawiyah itu tebal-tebal bener, tebal-tebal. Sehingga kadang-kadang kita lihat bukunya aja udah serem. Di hari Rabu yang lalu Pak Subhan komentar tuh tentang materi yang saya sampaikan. Tumben 1 jam Ustadz Abdan nggak ada senyum-senyumnya sama sekali.
Karena saya pikir wah ini materi serius ya, sehingga saya full 1 jam isinya serius. Tapi kali ini kita campur-campur sedikit lah. Baik, jazakumullah khair. Mas Serius Iqbal. lah Ustaz. Insyaallah hari ini kita akan teruskan materi sebelumnya. Kemarin kita baru disampaikan muqaddimah fiqh sirah atau pembukaan tentang bagaimana kita mempelajari fiqh sirah itu. Antara fikih dengan sirahnya, antara perenungan, penghayatan dan hukum, dan juga tentang cerita-cerita yang ada dalam ruang lingkup fikih itu. Nah, sebutannya adalah fiqh sirah. Kemarin saya baru menyampaikan beberapa pembukaan. Insya Allah hari ini kami lanjutkan, tapi langsung masuk ke dalam sedikit, mulai ke dalam ceritanya. Kenapa fikih sirah ini harus kita bahas? Kenapa fikih sirah ini harus kita pelajari? Dan kenapa sirah nabawiyah ini selalu menjadi acuan utama bagaimana cara kita bertindak? Hadirin sekalian, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan mengenal namanya fase-fase dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kami mempelajari fikih sirah ini ternyata hanya dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase persiapan, artinya sebelum kenabian, dan yang kedua adalah masa Nabi Rasulullah SAW berkarya. Masa karyanya dan masa persiapannya jauh lebih banyak masa persiapannya. Coba kita lihat berapa tahun Rasulullah SAW hidup di sebelum masa kenabian. 40 tahun. Tetapi di masa kenabian Rasulullah SAW hanya di masa kenabian, artinya masa karyanya, masa tugasnya hanya 23 tahun atau kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari, kurang lebih begitu. Jadi tidak sampai genap 23 tahun, tidak. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam materi ini. Kenapa fiqh sirah membahas tentang masa persiapan dan juga masa berkarya Rasulullah SAW, tidak hanya sekedar cerita. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu zalik. Dan sangat sedikit sekali jumlahnya yang melewati usia itu. Terbukti dari perkataan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sendiri wafat pada usia 63 tahun. Begitu juga orang terbaik setelahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wafat tepat pada usia juga yang sama, 63 tahun. Begitu juga orang terbaik lagi setelahnya, yaitu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifatul Adl. Wafat tepat pada usia yang sama, yaitu 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan, usianya mencapai 80 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib kembali wafat dalam usia yang sama, yaitu 63 tahun. Jadi kalau sekarang nih ada yang usianya 63 tahun, nah udah deket-deket. Tapi mudah-mudahan semuanya usianya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa persiapan ini kenapa Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa persiapan yang panjang. Dan ini berlaku pada semua nabi. Dan ini berlaku pada usia semua nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Pada saat sudah sempurna, balagha ashuddahu, sudah sampai usianya, atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan syariat atau hukum dan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengomentari ayat ini, rata-rata mereka mengatakan balagha ashuddahu, sampai usianya, yaitu usia kenabian, usia 40 tahun, rata-rata. Dan benar Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun.
Tetapi yang ingin kita bahas di fase sebelumnya adalah masa persiapannya ini. Nah, ini masa persiapan. Masa persiapan itu berarti dari mulai masa 0, usia 0 sampai 40 tahun. Nah, yang ingin dibahas oleh fikih sirah adalah bukan cerita dari mulai Rasulullah SAW, kemudian dari ibunya, kemudian pindah dari Bani Sa'ad, kemudian kepada kakeknya, kemudian kepada pamannya, kemudian beliau mulai berdakwah, mulai berdagang. Bukan hanya sekedar cerita itu, tetapi ini yang berhubungan dengan skenario Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau dimulai terlahir dalam keadaan yatim. Dimulai dari situ. Nah, pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, inilah yang kita sebut dengan fiqh sirah. Kita masuk ke dalam persiapan-persiapannya. Persiapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik nabinya atau mempersiapkan seorang nabi sangat luar biasa. Kalau saja kita mempersiapkan misalnya anak kita atau keponakan kita atau santri kita menjadi seorang arsitek saja atau menjadi seorang dokter saja. Ini kita persiapkan dengan persiapan yang sangat matang. Kita siapkan biayanya, kita siapkan ilmu-ilmunya, perangkat-perangkatnya, kita carikan universitasnya, sampai dia menjadi arsitek, menjadi dokter, atau menjadi pilot, atau mempunyai tugas-tugas yang baik di dunia ini. Tetapi Rasulullah SAW ini tugasnya sangat berat. Bukan hanya mengatur orang-orang Quraisy, tetapi juga mengatur dunia ini secara keseluruhan. Maka persiapannya sangat panjang. Nah, persiapan ini dimulai pada saat beliau lahir. Persiapannya adalah dimulai Allah takdirkan beliau lahir dalam keadaan yatim. Barulah kita bahas kenapa beliau lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau terlahir dalam keadaan yatim oleh karena ini menjadi sebuah catatan sejarah yang tidak biasa, yang kemudian seorang yatim ini pasti mempunyai psikologi yang berbeda dengan anak-anak yang lahir dalam keadaan normal. Dia mempunyai ayah, dia mempunyai ibu, kemudian dia juga mempunyai kadang-kadang kakak, adik, dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim dan tidak mempunyai kakak ataupun adik. Maka hikmahnya di kemudian hari adalah Rasulullah SAW berpikir untuk mandiri, karena anak-anak yang terlahir dalam keadaan yatim cenderung dia mandiri dibandingkan anak-anak yang punya orang tua karena dia bergantung pada usia tertentu. Tetapi Rasulullah SAW lebih cepat sadar bahwa dia tidak mempunyai ayah dan kemudian beberapa tahun kemudian dia tidak mempunyai ibu. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah, ini pelajaran pertama begitu dia melihat dunia, Rasulullah sudah tahu bahwa dia terlahir dalam keadaan yatim. Dan kemudian di usia 7 hari, ada kebiasaan bangsa Arab, terutama di bangsa Quraisy itu, di suku Quraisy, budaya menyusui, budaya ibu susu. Pada saat usia lahir, Ibunda Rasulullah SAW itu termasuk orang-orang yang tidak mencukupi secara ekonomi oleh karena dia ditinggal suaminya, walaupun dia mempunyai keluarga besar di kalangan Quraisy. Ada kebiasaan sebelum masa menyusui ini, yaitu akikah, yang itu menjadi syariat Islam juga, tetapi teknis caranya berbeda. Kalau seandainya orang-orang jahiliyah dulu, dia punya syariat akikah juga, tetapi caranya adalah dia sembelih kambing, kemudian darahnya dibalurkan di seluruh tubuh bayi yang baru lahir itu di hari ke-7. Tetapi dengan cara ini Islam tidak rela, sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah syariatnya atau merubah caranya atau ritualnya dengan hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Yuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelih baginya
seekor atau 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi wanita pada hari ke-7. Syariat ini menghapus syariat jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW masuk ke dalam syariat ini. Rasulullah SAW ada 2 riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW juga disembelihkan kambing oleh kakeknya dan juga oleh pamannya. Nah, tetapi belum tidak termasuk ritual jahiliyah pada waktu itu. Rasulullah SAW pamannya yang dikenal sebagai Abu Lahab. Dialah orang yang paling bangga pada saat Rasulullah SAW lahir. Kemudian dialah yang membawa keliling tawaf di Ka'bah. Rasulullah SAW bawa tawaf oleh Abu Lahab karena gembiranya. Karena saking gembiranya Rasulullah SAW lahir, kemudian dibawa tawaf oleh Abu Lahab. Sehingga inilah yang menjadi sebab di kemudian hari ketika Abu Lahab divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat, sampai ayat terakhir bahwa Abu Lahab dan kedua istrinya itu masuk neraka, dan Abu Lahab adalah mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala siksaannya karena sebabnya adalah dia bergembira pada saat Rasulullah SAW lahir. Thayyib, pada hari ke-7 Rasulullah SAW setelah melewati budaya akikah, kemudian datanglah para ibu susu dari Bani Sa'ad. Ini masuk ke dalam fikih sirah yang kedua, yaitu masa penyusuan. Kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus pindah dari pangkuan ibunya, dari buayan ibunya ke Bani Sa'ad? Pada waktu itu ceritanya adalah ibu-ibu dari Bani Sa'ad datang ke Quraisy, karena Quraisy pada saat itu salah satu suku yang mempunyai tradisi menitipkan anaknya kepada ibu susu. Dan ini sebenarnya tradisi pada bangsawan Quraisy yang kemudian dibawalah anak-anak itu di Bani Sa'ad itu. Tapi Rasulullah SAW justru waktu itu posisinya sebagai yatim. Pada waktu ditawarkan oleh Halimatu As-Sa'diyah, ibu susu yang namanya Halimah, Nabi Muhammad SAW waktu itu tidak dilirik karena tidak punya ayah. Nanti siapa yang akan bayar? Karena ada bayarannya waktu itu. Sesuai kesepakatan, berapa bayarannya, kemudian anaknya dibawa. Nah, pada waktu itu ibu-ibu yang lain sudah mendapatkan anak-anak asuh. Ada yang usianya sudah lebih dari seminggu, ada juga yang sudah sebulan, ada yang juga sudah 2 bulan. Tetapi pada waktu itu Rasulullah SAW usianya tidak lebih dari 10 hari kebetulan itu. Jadi masih sangat kecil. Dan kemudian Halimah Sa'diyah nggak dapat tuh anak susuan. Nah, barulah dia kembali kepada Rasulullah SAW untuk diambil. Kata suaminya Halimah Sa'diyah, inilah perkataan yang membuat Halimah Sa'diyah mengambil asa rabbuna an yubarik fi a'malina. Dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, tapi menyebut semoga Tuhan kami, Tuhan kita, asa rabbuna an yubarik fi a'malina. Semoga Tuhan kami atau Tuhan kita, mungkin maksudnya kalau dia masih tersambung dengan milah Ibrahim, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyebut asa rabbuna an yubarik fi a'malina. Semoga Tuhan kami memberkahi apa yang kami lakukan. Maksudnya adalah mengambil Nabi Muhammad SAW itu. Dibawalah Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad. Di sinilah mulai pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad? Karena ada banyak pelajaran yang kemudian kita ambil ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad. Salah satu pelajarannya adalah ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad, Rasulullah SAW bermain bersama anak-anak yang lain. Tidak ada bedanya antara Rasulullah SAW dengan anak-anak kecil yang lain, tetapi bedanya ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad, ada seorang peneliti sejarah namanya Muhammad Imarah, orang Mesir, yang kemudian dia meneliti
ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad, dia mengarang sebuah buku judulnya Khawatir wa Ta'amulat fi Siratin Nabawiyah, lintasan-lintasan pikiran atau perenungan dalam sirah Nabawiyah. Nah, salah satunya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah SAW kecil ini, yaitu peristiwa-peristiwa persiapan ini. Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak. Tetapi ada ungkapan yang sangat menarik dari Muhammad Imarah bahwa as-sabi yal'ab wa la yalhu. Anak-anak kecil itu di Bani Sa'ad itu bermain tetapi mereka tidak lalai. Nah, itu uniknya. Jadi permainan inilah yang menyebutkan bahwa permainan-permainan anak-anak kecil itu boleh diberikan tetapi yang tidak melalaikan. Jadi Islam memfasilitasi permainan-permainan yang permainan itu tidak melalaikan anak-anak itu. Anak-anak sekarang ini kita ambil pelajaran, permainan-permainan yang ada di dunia kita sekarang ini masa kini cenderung melalaikan anak-anak. Tapi permainan pada anak-anak Bani Sa'ad itu cenderung tidak melalaikan. Saya akan memberikan beberapa contoh permainan-permainan yang tidak melalaikan. Rasulullah SAW bersama anak-anak sesusuannya atau saudara sesusuannya ada kurang lebih 5-6 orang, bayangkan. Banyak sekali saudara sesusuan Rasulullah SAW bermain di Bani Sa'ad. Salah satu permainan yang sangat menjadi pelajaran Rasulullah SAW adalah mereka berlomba untuk membidik. Dulu posisinya belum tersebut istilah panah, karena panah itu hanya digunakan untuk istilah perang. Tetapi kalau istilah kitanya sekarang adalah mungkin ketapel, selpetan gitu. Nah, ternyata ini juga menjadi pelajaran. Ini tidak melalaikan mereka karena ini melatih mereka untuk kemudian hari menjadi seorang pemburu. Kemudian permainan selanjutnya adalah mereka dilatih untuk bermain bersama domba-domba atau melatih untuk berternak domba. Bermain di padang rumput bersama domba-domba. Yang kemudian hari Rasulullah SAW ditakdir menjadi pengembala domba setelah Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Dan masih banyak lagi permainan-permainan yang tidak melalaikan. As-sabi yal'ab wa la yalhu. Dan Islam memfasilitasi permainan-permainan, dan boleh kita berikan permainan kepada anak-anak kita, tapi syaratnya adalah tidak melalaikan. Dan kemudian ada permainan juga lari dan berenang di Bani Sa'ad pada waktu itu. Yang itu tidak ada di Quraisy di Mekah. Mekah mau berenang di mana pada waktu itu? Semuanya isinya batu. Yang pernah umroh, yang pernah haji pasti tahu tuh kondisi Mekah pada waktu itu. Nah, tapi ini adalah permainan yang Allah desain, masa kecil Rasulullah SAW yang Allah desain supaya Rasulullah SAW bermain, mengetahui psikologi dan kehidupan masyarakat di Bani Sa'ad atau bersama anak-anak lainnya. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad pada waktu itu? Karena Bani Sa'ad ada jaraknya dari Mekah itu sekitar 120 atau 110 km dari Mekah. Sementara pada waktu itu Mekah posisinya ada sebagai sudah menjadi kota besar atau kota transit, di mana aja orang datang itu selalu transit di Mekah. Jadi perdagangan itu udah dilalui jalur perdagangannya sampai Mekah kemudian ke Madinah. Nah, tapi Bani Sa'ad ini adalah sebuah tempat yang jarang dilalui oleh orang sehingga cenderung belum terkontaminasi oleh budaya-budaya yang masuk dari luar, tidak. Nah, itu Bani Sa'ad, keunggulan Bani Sa'ad. Sehingga bahasa yang ada di Bani Sa'ad juga bahasanya masih bahasa yang terjaga karena orang-orangnya masih dalam keadaan masih tradisi yang tradisi tradisional lah, masih kampung. Tapi Mekah berbeda keadaannya. Mekah ini udah banyak dilalui oleh orang-orang para pedagang-pedagang dari berbagai daerah yang transit di Mekah sehingga pertukaran budaya itu sangat kuat di Mekah. Ini salah satu hikmah Rasulullah SAW diberikan tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun di Bani Sa'ad dan banyak pelajaran. Sampailah Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW dibelah dadanya, syaqqus sadr.
Dan hadis yang meriwayatkan tentang syaqqus sadr ini adalah teman-teman atau saudara-saudara sesuan yang menyaksikan Rasulullah SAW dibelah dadanya pada usia 4 tahun. Salah satu saudara sesuan Rasulullah SAW adalah pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sesusuan, bukan hanya paman tetapi juga saudara sesusuan Rasulullah SAW. Itu sebabnya ketika Hamzah masuk ke dalam Islam, Hamzah pernah ditanya, ya Rasulullah, ya wahai Hamzah, siapakah yang lebih tua, engkau atau Rasulullah? Hamzah kemudian menjawab, aku lebih tua tetapi dia lebih besar. Hamzah menjawab jawaban seperti itu. Berarti Hamzah memang lebih tua usianya, tapi Rasulullah lebih besar. Apa maksud Hamzah Rasulullah SAW lebih besar? Karena kedudukannya sebagai nabi. Nah, pada usia 4 tahun Rasulullah SAW dibelah dadanya. Dibelah dadanya, kemudian disaksikan oleh saudara sesuannya itu. Dan ini menjadi hadis yang diriwayatkan oleh banyak, hadis mutawatir yang kemudian banyak perawinya, yaitu saudara-saudara sesuan Rasulullah SAW. Dan uniknya, saudara-saudara sesuan Rasulullah SAW semuanya menjadi Muslim pada saat Rasulullah SAW jadi Nabi. Satu persatu saudara sesusuan Rasulullah SAW di Bani Sa'ad, termasuk pamannya itu Hamzah bin Abdul Muttalib, menjadi Muslim. Kemudian pada masa Rasulullah SAW pindah ke masa kecil ini, banyak permasalahan yang Rasulullah SAW hadapi, termasuk berpindah-pindah dari Bani Sa'ad, kemudian kembali ke ibundanya, kemudian beberapa kali dalam riwayat diberikan semacam liburan lah, walaupun lebih banyak di Bani Sa'ad, tetapi Rasulullah beberapa kali mengunjungi ibunya, kemudian bertemu kembali Bani Sa'ad, lama di Bani Sa'ad, sampai Halimatus Sa'diyah berat untuk melepaskan Muhammad SAW, Muhammad kecil ini, karena beliau merasakan ketika ada Muhammad, pohon kurmanya berbuah lebat. Semua kambing-kambingnya banyak air susunya. Semua ternak-ternaknya berkembang biak dengan cepat gitu. Sehingga pada saat diminta kembali oleh ibundanya Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW, ini agak berat memberikannya. Tapi karena memang sudah waktunya untuk diberikan, Rasulullah SAW diberikan kepada ibundanya. Dan ternyata ini juga menjadi punya perasaan yang berat ketika Rasulullah SAW meninggalkan Bani Sa'ad. Sampai Rasulullah SAW diriwayatkan menangis terseduh-seduh untuk meninggalkan ibu susunya. Nah, ini menjadi ujian juga yang berat kepada Rasulullah SAW ketika dia melepaskan ibu susunya dan kembali ke pangkuan ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Maka pada saat Rasulullah SAW besar nanti, ada pertanyaan daripada sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ya Rasulullah, manusia yang paling berat diujinya itu siapa? Kata sahabat. Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Kemudian orang-orang yang mirip dengan tugasnya para nabi. Fal-amthal thumma al-amthal. Maka Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mempunyai sifat tugas para nabi, ini akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang-orang yang bergelut dalam bidang dakwah, siapapun itu, dia pasti akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Baik itu ujian berupa fisik, kemudian berupa fitnah, pembicaraan, kemudian gangguan-gangguan, itu ujian yang beratnya. Ada juga yang sebaliknya, ujiannya berupa kemudahan diberikan fasilitas yang mewah, kemudian kemudahan yang lain. Nah, ini juga merupakan gangguan atau ujian-ujian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mempunyai tugas yang sama dengan Rasulullah SAW, yaitu mendakwahkan Islam. Innama bu'itsu mu'alliman. Sungguhnya aku diutus sebagai guru, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi para guru, para pengajar, para da'i, para ustadz, para mentor,
kemudian para trainer yang berhubungan dengan pembelajaran Islam, maka siap-siap akan mendapatkan ujian yang sama dengan Rasulullah SAW karena begitulah yang beliau katakan. Baik, kita lanjutkan di fase berikutnya. Maka kejadian di usia persiapan ini kita letakkan sebagai momentum belajar. Kita mendidik anak-anak didik kita yang sekarang ini sedang kita bina, karena ini semuanya punya dampak. Dan ini berlaku, sekali lagi saya katakan, ini berlaku bukan hanya pada Rasulullah SAW. Usia persiapan ini berlaku pada seluruh Nabi. Kita berikan contoh yang lain selain Nabi Muhammad untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran atau keseimbangan antara fikih sirah yang berada dengan Rasulullah SAW dengan fikih sirah nabawiyah atau fikih sirah nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga punya masa persiapan sebelum jadi nabi yang sangat panjang, yang hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, kurang lebih. Tapi masa persiapannya juga sangat panjang. Nabi Yusuf mulai dikucilkan, kemudian mulai dibuang, itu pada usia gulam, yaitu pada usia di bawah 10 tahun. Dan tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dengan keluarganya sampai usia 40 tahun. Sampai usia kenabian. Dan rentang masa itu banyak sekali ujiannya. Banyak sekali pelajaran sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan firman yang sama untuk para nabinya, falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Jika sudah sampai masanya atau waktunya, kami berikan hukum dan kami berikan ilmu. Begitu juga komparasinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dari usia 0 juga mendapatkan ujian yang sama. Bahkan Nabi Musa sampai lidahnya keluh atau melepuh sampai bicara yang tidak jelas, itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia disuruh memilih antara bara dengan susu oleh Firaun. Dari mulai masa kecil, ini adalah masa-masa persiapan. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam ketika dia ikut berperang dan dikucilkan sebelum dia memenangkan peperangan pada usia yang masih belia, mengalahkan Talut pada waktu itu. Dan Nabi Daud pada waktu itu masih usia kecil, belum usia kenabian, yang kemudian baru dia menjadi nabi di usia 40 tahun, kemudian menjadi raja dan menjadi nabi yang usianya panjang. Kemudian begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, di usia persiapannya Nabi Ibrahim diuji dengan ujian akidah dan sangat panjang. Nah, inilah yang kita sebut dengan usia persiapan Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Maka yang harus kita pindahkan adalah cara kita berpikir tentang mempelajari sejarah dengan mempelajari cerita. Kalau cerita kita hanya mendengar kemudian bisa menceritakan kembali, tetapi belajar tentang fikih sirah itu adalah belajar tentang bagaimana cara kita merenungi setiap kejadian yang terjadi pada masa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai dari masa pendidikan di Bani Sa'ad, terus pindahlah Rasulullah SAW masa pendidikannya di pendidikan di ibunya, yang itu tidak berlangsung lama. Ibunya hanya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan ayahnya. Yang ini dicatat dalam Sirah Ibn Hisham, bahwa selama Rasulullah SAW bersama ibundanya, ibundanya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan ayahandanya. Yang ini tidak didapatkan selama Rasulullah SAW berada di Halimatus Sa'diyah, tidak. Beliau mendapatkan cerita-cerita tentang kebaikan ayahandanya, yaitu di masa pendidikan pada saat dia bersama ibundanya. Mulailah kita juga merasakan kalau kita mempunyai cerita yang sama atau anak-anak yang sama yang punya status yang sama yaitu yatim, maka perlulah kita menceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya, orang tuanya. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi nabi, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mati di antara kalian. Nah, ini bersumber pada saat Rasulullah SAW
diceritakan oleh ibundanya tentang kebaikan ayahandanya. Banyak sekali kebaikan yang diceritakan oleh ibundanya. Sampai Rasulullah SAW seakan-akan bernostalgia walaupun dia tidak pernah melihat ayahandanya. Kemudian setelah Rasulullah SAW besar, ketika disebut nama ayah, kata ayah. Kalau kita yang punya ayah misalnya, begitu disebut nama ayah, pasti yang tergambar adalah di benak kita adalah wajah ayah kita, wajah ayah kita. Baik kita melihat fotonya misalnya, atau tidak pernah melihat fotonya, tapi kita pernah hidup bersamanya, begitu di kemudian hari kita melihat ada orang yang menyebutkan ayah kamu, berarti yang tergambar dalam kepala kita itu langsung wajah ayah kita berkelebat gitu. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Nah ini berhubungan dengan perpindahan pendidikan dari mulai Bani Sa'ad, kemudian ibundanya, kemudian sampai kakeknya, kemudian pamannya. Yang terlihat atau berkelebat di dalam kepala Rasulullah SAW itu sama sekali tidak ada bayangan ayahnya, nggak ada, nggak kenal. Rasulullah SAW nggak kenal ayahnya, sama sekali nggak ada bayangannya. Tetapi begitu disebut nama ayahnya, langsung lewat wajah pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena yang dianggap sebagai ayah betulan atau yang mendidik dia dalam waktu yang lama adalah pamannya Abu Thalib itu. Jadi begitu kata ayah lewat dalam telinga Rasulullah SAW, langsung lewat juga wajah pamannya Abu Thalib. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya tuh, dan pertanyaan ini juga sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayahku meninggal dalam keadaan masih jahiliyah. Dan ibuku juga masih dalam keadaan jahiliyah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Di mana apakah dia boleh mendoakannya, kemudian bagaimana status orang tuanya? Sangat sedih gitu. Rasulullah diam sejenak dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan untuk membahagiakan orang yang bertanya itu. Dengan berat hati Rasulullah SAW mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Dan perkataan ini sangat menyedihkan Rasulullah SAW karena sesungguhnya ada dua makna ketika Rasulullah SAW ini menyebutkan ayahnya. Karena ayah kandung biologis Rasulullah SAW yaitu Abdullah berada pada masa fatrah. Kemudian ada ulama mengatakan yang dimaksud ayahnya Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah bukan ayah biologis Rasulullah SAW yaitu Abdullah, tetapi ayahnya yaitu yang dimaksud adalah pamannya Rasulullah SAW yang sudah dipastikan atau dinyatakan meninggal dalam keadaan yang sama-sama yaitu jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Maksudnya adalah ulama berpendapat itu bukan yang dimaksud adalah bukan Abdullah, tapi yang dimaksud adalah Abu Thalib. Karena Abu Thalib sampai akhir hayatnya Rasulullah meminta untuk menyebutkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi sayang sekali Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat itu. Sampai Rasulullah menangis terseduh-seduh mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini sehingga aku bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat itu tidak keluar dari lisan Abu Thalib. Tayyib, selanjutnya ketika Rasulullah SAW berada di pangkuan ibunya. Kenapa kita harus membahas atau merenungi kenapa Rasulullah SAW dikembalikan lagi kepada ibunya? Inilah yang terjadi di fikih sirah, bahwa Rasulullah SAW diberikan informasi-informasi tentang kebaikan-kebaikan ayahnya tadi. Karena tidak ada yang bisa memberikan informasi yang jujur selain ibunya Rasulullah SAW, dan dialah yang sangat mengetahui bagaimana suaminya.
dan kemudian dipaksakanlah Rasulullah SAW untuk ikut menziarahi makam ayahnya, yang kemudian tidak sampai beberapa lama ibunya meninggal dunia, dan kemudian pindahlah asuhannya kepada kakek Rasulullah SAW. Nah, disinilah pelajaran selanjutnya yang kita ingin tahu, bagaimana cara kakek Rasulullah SAW mendidik Rasulullah SAW ini. Ternyata dalam kajian fikih sirah, kakeknya ini mendidiknya dengan didikan yang sangat luar biasa. Yang pertama, cara mendidik kakek dengan cara mendidik ayah itu sangat berbeda. Coba nanti kita bisa tanya yang sudah punya cucu dengan yang sudah yang sudah punya anak kemudian sudah punya cucu. Dulu waktu dia mendidik anaknya dengan mendidik cucunya, bagaimana rasa sayangnya dan beda manjanya bagaimana? Seorang kakek itu tidak bisa memarahi cucunya. Kalau anaknya dia bisa marahin, tetapi kalau cucunya beda. Termasuk juga kakeknya Rasulullah SAW tidak pernah memarahi Rasulullah SAW. Satu ketika ada satu peristiwa, Abdul Muttalib ini punya bangku khusus di dekat Ka'bah itu. Punya bangku khusus karena dia adalah seorang orang yang terkemuka di kalangan Quraisy, sehingga dia punya bangku khusus dan tidak boleh ada yang dudukin tuh bangku kecuali dia, termasuk anak-anaknya. Anak-anaknya banyak, nggak boleh satupun ada yang duduk di bangkunya dia. Nah, satu ketika Rasulullah SAW duduk di bangku itu. Dan kemudian dilaranglah oleh salah satu paman Rasulullah SAW. Ya Muhammad, nggak boleh duduk di situ. Ini bangku khusus punya kakekmu nih. Terdengarlah di telinga Abdul Muttalib apa yang dikatakan, oh kalau Muhammad lain, dia boleh. Ternyata dibedakan, Rasulullah dispesialkan oleh kakeknya. Pada saat semua yang lain nggak boleh, nah ini Muhammad kecil boleh duduk di situ. Dan ini salah satu cara bagaimana seorang kakek mendidik anaknya, yang kemudian ini menjadi ingatan tersendiri oleh Rasulullah SAW. Dia mengenang kakeknya pada saat dia sudah menjadi nabi. Dan kakek Rasulullah SAW ini salah satu saksi sejarah terjadinya pengusiran tentara bergajah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala klarifikasi melalui surat Al-Fil ketika Rasulullah SAW sudah menjadi nabi, yang cerita itu tokohnya adalah kakek Rasulullah SAW. Tokohnya adalah Abdul Muttalib. Ketika kita mungkin sudah mendengar semua cerita ini, karena cerita ini berkaitan. Setiap kali kita menyebut satu tokoh, maka kita juga berikut menceritakan semua kejadian yang berada pada tokoh itu. Nah, salah satunya adalah Abdul Muttalib. Mumpung kita lewat dalam tokoh Abdul Muttalib ini sebagai tokoh utama dalam pengusiran pasukan bergajah, yaitu Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib ini sama sekali tidak bekerja pada waktu itu, tidak. Karena pada saat onta-ontanya yang jumlahnya 200 ekor itu disita oleh Raja Abraha, supaya Abdul Muttalib ini ingin diuji oleh Abraha ini seberapa loyal nih terhadap Ka'bah. Ternyata begitu Abdul Muttalib datang ke Abraha, dia hanya mengatakan, kembalikan onta-ontaku karena tuannya dia adalah saya. Sementara kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, sesungguhnya dia punya Tuhan sendiri. Nah, Rabbal Bait itu adalah satu istilah yang keluar dari lidahnya Abdul Muttalib. Ka'bah itu punya Tuhannya sendiri. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Tuhan pengatur rumah ini, maksudnya yang pemilik Ka'bah ini. Nah, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala klarifikasi cerita yang sudah terlanjur tersebar itu di kalangan orang-orang Quraisy jahiliyah,
pada masa Rasulullah SAW lahir dan kemudian besar, cerita itu yang tersebar adalah yang mengusir tentara bergajah itu adalah orang-orang Quraisy yang sangat hebat. Jadi orang-orang Quraisy itu hebat bisa mengusir tentara bergajah. Yang pada waktu itu gajah aja baru sekali dilihat oleh mereka. Karena tidak ada gajah pada waktu itu di Mekah. Dan cerita-cerita itu menjadi cerita heroik orang-orang Quraisy yang kemudian dibangga-banggakan. Maka pada saat Rasulullah SAW menjadi nabi, cerita itu dikonfirmasi dan diklarifikasi bahwa yang mengusir orang-orang tentara bergajah itu bukanlah orang-orang Quraisy. Melalui surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka?" Bukankah kamu melihat bagaimana Tuhanmu bertindak? Jadi yang Allah angkat adalah bagaimana Tuhanmu bertindak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah. Jadi yang bertindak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang sebagaimana yang tersebar dalam cerita-cerita itu, yaitu orang-orang Quraisy, tidak. Nah, beginilah cara fikih sirah menggabungkan antara perenungan dengan cerita-cerita yang beredar, termasuk tokoh-tokohnya siapa saja. Jadi begitu kita menyebut satu tokoh, seharusnya kita juga membahas tokoh itu. Dan kemudian tokoh-tokoh yang berkaitan dengan sejarah cerita yang ada dalam cerita yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah SAW yang panjang itu. Yang juga ada kaitannya dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi untuk menceritakan dan mengklarifikasi cerita-cerita yang salah. Selanjutnya setelah itu, fase yang paling panjang dari masa persiapan adalah masa di mana Rasulullah SAW berada pada didikan pamannya. Nah, sedikit lagi saya akan ceritakan atau kita buka tentang fase di mana Rasulullah SAW berada pada didikan Nabi Muhammad SAW, yang semuanya dari mulai Halimatus Sa'diyah, kemudian ibundanya Siti Aminah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya, yang ini semuanya mengajarkan tentang kemandirian Rasulullah SAW dan kesadaran terhadap bahwa dia statusnya adalah yatim dan bukan siapa-siapa. Nah, pelajaran ini dimulai pada saat Rasulullah SAW mulai pindah dari asuhan kakeknya yang sebelumnya dibanjakan oleh kakeknya, kemudian pindah kepada pamannya yang statusnya waktu itu paman yang paling miskin dan mempunyai anak yang banyak. Tetapi dialah yang mau menampung Rasulullah SAW dan dipilih oleh Rasulullah SAW. Sampai istrinya Abu Talib, yaitu Fatimah, namanya Fatimah. Rasulullah kalau makan, dia sadar bahwa dia ini bukan anak kandungnya Abu Talib. Sehingga Rasulullah agak minggir dan mempersilakan semua anaknya Abu Talib makan dulu semuanya. Ternyata tingkah laku Rasulullah SAW ini diperhatikan oleh istrinya Abu Talib, yaitu Fatimah, Siti Fatimah, namanya Fatimah juga. Ini yang kemudian Rasulullah SAW menamakan anaknya Fatimah karena ada kaitannya dengan salah satu seorang perempuan yang sangat beliau sayang selain ibundanya, kemudian Halimatus Sa'diyah dan juga Fatimah, istrinya Abu Talib. Beberapa waktu Rasulullah SAW membiarkan anak-anak Abu Talib makan duluan. Ternyata tingkah laku ini diperhatikan oleh Fatimah. Setelah itu Fatimah mengatakan, mulai hari ini tidak boleh ada yang makan sebelum Muhammad makan. Masya Allah, dibalik. Karena Rasulullah SAW sadar sebagai seorang anak yatim yang bukan anaknya anaknya Abu Talib. Rasulullah sadar bahwa dia nggak boleh menyerobot makanan anaknya, enggak. Rasulullah nggak begitu. Dia sadar, kemudian diperhatikan oleh Fatimah dan Fatimah membalikkan suasananya, membalikkan keadaan menjadi Rasulullah harus makan duluan baru anak-anaknya. Dan Fatimah menjadi wanita yang ditangisi oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW pada saat Fatimah meninggal dunia.
Jadi Rasulullah sempat menyaksikan Fatimah meninggal dunia dan kemudian Rasulullah mengatakan, pada saat aku tidak mempunyai kain, wanita itulah yang memberikan aku kain. Pada saat aku tidak mempunyai makanan, wanita itulah, maksudnya Fatimah, yang memberikan aku makanan. Pada saat aku tidak mempunyai pakaian, wanita itulah yang memberikan aku pakaian. Jadi Rasulullah saking sayangnya dengan Fatimah ini, dia menangis pada saat Fatimah meninggal dunia, dan kemudian Rasulullah banyak mengenang kebaikan-kebaikan Fatimah, yaitu istri Abu Talib. Tapi waktunya sudah 7:45, ini masih dalam fase persiapan, karena masa persiapan ini masih panjang. Tapi kemudian nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya merekomendasikan senior saya, sahabat saya, Ustadz Ali Murtadho, karena memang Ustadz Ali Murtadho ini sekarang di Jakarta ini sebagai ahli Sirah Nabawiyah yang referensinya sangat lengkap dan bisa dijadikan rujukan juga beliau saat ini. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya nanti bisa kita compare atau kita bisa mendengarkan taujih atau taujihat atau tausiyah atau pencerahan dari Ustadz Ali Murtadho tentang fikih surah ini, karena referensinya sangat lengkap beliau. Untuk hari ini insya Allah kita cukupkan pembukaan di masa persiapan Rasulullah SAW sampai di sini, dan kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih ada waktu insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Abdan. Penjelasan yang cukup membuka wawasan kita juga Ustaz ya, terutama tentang paman Rasulullah SAW, Hamzah ini Ustaz. Akhirnya puzzle-puzzle yang dulu pernah saya dapatkan sekarang tersambung Ustaz. Apalagi ketika Rasulullah sangat bersedih ketika Hamzah itu terbunuh di perang Uhud ya Ustaz ya. Jadi ya, betul. Betapa Rasulullah itu sangat bersedih ketika Hamzah itu wafat di perang Uhud itu. Dan inilah puzzle-puzzle yang insya Allah semakin jelas untuk saya juga, dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh diperjelas apa cobaan yang kira-kira mirip dengan cobaan Rasulullah untuk para guru, mentor, atau da'i? Tadi Ustadz jelaskan bahwa memang cobaan yang paling berat itu para nabi, kemudian orang-orang yang menjalankan tugas seperti para nabi ya Ustadz. Nah ini ada pertanyaan kira-kira yang mirip Ustadz, mungkin untuk fase sekarang Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik, dan ini sangat bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sekarang. Bermula dari hadis Rasulullah SAW, ayun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah, siapa orang yang paling banyak atau paling berat ujiannya Rasulullah, Rasulullah adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal, yaitu para nabi dan kemudian orang-orang yang mirip tugasnya dengan para nabi. Saya barusan memberikan contohnya adalah para pendidik, para guru, kemudian para mentor, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Tidak harus para ustadz yang punya background syar'i, tetapi dia memperjuangkan dakwah, yaitu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ujian. Salah satu ujiannya adalah kesetiaan dari orang-orang yang dididik itu, atau kesabaran dalam mendidik itu. Karena tidak semua orang yang diajar atau tidak semua orang yang diberikan ilmu atau yang dididik itu mendapatkan ilmunya langsung dan kemudian punya ketaatan terhadap gurunya dan kemudian loyalitas yang tinggi, enggak. Dan itu ujian terberat untuk para guru. Misalnya contohnya, seorang guru yang sudah mendidik murid-muridnya di madrasah atau di sekolah, atau tidak di sekolah, atau
tidak semuanya menjadi seorang guru. Sekarang kita pindah saja sebagai seorang orang tua, karena orang tua itu juga sebagai pendidik anaknya. Tidak mungkin orang tua itu memberikan pendidikan yang buruk terhadap anaknya. Dia pasti memberikan pendidikan yang baik. Anaknya diajarkan begini, tidak boleh bohong segala macam, tidak boleh tidak boleh berkhianat, harus jujur, harus disiplin segala macam. Tapi begitu ajaran-ajaran kebaikan itu kita berikan, nah anak-anak yang di bawah asuhan kita itu tidak mempraktekkan apa yang kita ajarkan atau tidak memahami apa yang kita maksud. Nah, itu ujian terberat para guru. Artinya risalahnya atau fikrahnya atau ide pemikiran tidak sampai kepada itu. Nah, itu berat pendidikannya. Di luar ujian-ujian yang menyangkut terhadap ujian-ujian fisik atau fitnah dan sebagainya. Misalnya si fulan gurunya begini nih, gurunya galak, atau orang tuanya ini ngajarinnya begini, segala macam lah. Ini anaknya jadi kayak gini nih karena orang tuanya ngajarin kayak gini. Padahal orang tuanya nggak ngajarin. Dan fitnah-fitnah itu akan muncul. Nah, itu bagaimana sakit hatinya kita sebagai orang tua ketika anak kita ini yang mempunyai, misalnya naudzubillah, mempunyai perilaku yang kurang baik, kemudian dinisbatkan kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya tidak mengajarkan itu. Nah, itu adalah salah satu ujian-ujian yang berat. Dan kegagalan dalam mendidik itu juga bagian ujian yang berat terhadap bagi seorang guru. Rasulullah tidak semua berhasil mendidik para sahabat pada waktu itu. Salah satu buktinya adalah Rasulullah gagal mendidik orang-orang munafik yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, yang kemudian menjadi cerita yang fenomenal. Jadi Rasulullah membiarkan orang-orang munafik, memaafkan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, perang Tabuk pada waktu itu. Tetapi justru Rasulullah SAW menghukum orang-orang yang betul-betul beriman, yang tidak ikut dalam perang Tabuk, tetapi dia bukan munafik. Nah, kenapa alasan Rasulullah SAW justru menghukum orang-orang yang keimanannya jujur, tetapi membebaskan orang-orang yang munafik, yang justru munafik? Alasannya hanya satu. Karena Rasulullah kecewa terhadap orang-orang yang beriman yang tidak ikut perintahnya dia. Jadi misalnya gini, ini seakan-akan kita ingin mengatakan, engkau sudah dididik loh dengan di madrasah Rasulullah SAW nih, dan punya track record yang baik nih sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut perang Tabuk nih. Tapi kemudian dia tidak ikut perang Tabuk. Rasulullah sangat kecewa pada waktu itu. Maka hukuman kekecewaannya adalah Rasulullah mengucilkan Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Berdirilah, kata Rasulullah SAW, sampai Allah sendiri yang memutuskan hukumannya. Artinya dibiarkan oleh Rasulullah SAW, dikucilkan, tidak boleh ada orang yang interaksi dengan dia selama 30 hari. Kemudian selama 30 hari itu selesai masa hukumannya, Rasulullah pikir sudah selesai. Ka'ab bin Malik mengatakan mungkin selesai. Ternyata enggak, malah ditambah lagi 10 hari. Kalau sebelumnya istrinya masih boleh mendekati dia, sekarang juga istrinya nggak boleh. Nah, ini salah satu ujian terberat bagi para pendidik, bagi para guru, yang murid-muridnya itu tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya itu, atau kita sebagai orang tua, anak-anak kita itu tidak menjalankan apa yang kita ajarkan dengan baik, sehingga itu sangat mengecewakan. Di luar ujian-ujian fisik, misalnya Rasulullah pernah diboikot, kemudian pernah juga para sahabat Nabi mengalami siksaan-siksaan fisik juga, sampai ada yang meninggal dunia, sampai pengusiran. Nah, ini mungkin kalau orang tua tidak sampai mengalami hal itu, tapi ujian-ujiannya hampir mirip. Misalnya fitnah-fitnah dari luar, kemudian orang-orang yang berdakwah ini ada aja, misalnya kita belum punya ilmu tetapi kita berdakwah, ada aja yang mengatakan, nah dia sih nggak punya ilmu, dakwahnya berani-beraninya dia berdakwah gitu. Coba bayangkan, itu kata-kata itu bukankah kata-kata yang berat untuk kita sebagai orang-orang yang ingin mendakwakan Islam, padahal kita belum punya ilmunya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun cuma satu ayat. Berarti kan orang yang menyampaikan itu belum punya ilmu. Apakah tidak boleh orang yang menyampaikan dakwah walaupun dia belum punya
ilmunya. Tetapi kan perkataan-perkataan itu akan muncul dari orang-orang nih. Emang siapa dia? Dia bukan siapa-siapa mau dakwah gitu. Enggak. Ini perkataan-perkataan yang sampai dan menjadi fitnah di kalangan orang-orang yang ingin memulai berkarir di dakwah, karena dakwah itu bukan hanya ustadz, boleh siapa saja. Buktinya Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah itu bukan hanya ada atau untuk para dai, bukan, tetapi khitabnya kepada orang-orang beriman seluruhnya. Apapun profesinya, apapun aktivitasnya, tetapi dakwah harus menjadi amal atau pekerjaan utama sesungguhnya untuk dia, dan dia akan mendapatkan ujian-ujian yang mirip-mirip juga dengan ujian-ujian yang diterima oleh para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad tetapi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan minggu lalu Ustaz, tapi karena memang minggu lalu waktu kita tidak cukup. Iya. Kenapa kisah Nabi Musa itu banyak disebut di Quran ya Ustaz? Mungkin ada sekitar 136 kali kalau tidak salah Ustaz. Apakah ada memang hal yang ingin Allah sampaikan dengan kisahnya Nabi Musa ini Ustaz? Jazakallah khair. Baik, terima kasih. Kenapa Nabi Musa ceritanya banyak dan tersebar di beberapa surat, berbeda dengan kisahnya Nabi Yusuf misalnya yang hanya dalam sesurat gitu. Baik, Nabi Musa, jawaban yang pertama adalah sudah pasti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan atau hikmah di balik ceritanya Nabi Musa. Cerita Nabi Musa. Yang kedua adalah memang Allah Subhanahu wa taala ingin merefresh atau memberikan semacam hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa salah satu fungsi kisah itu adalah sebagai hiburan dari Rasulullah SAW atau motivasi. Jadi yang sebelumnya Rasulullah SAW merasa lelah berjuang sendirian, Allah berikan kembali cerita Nabi Musa. Rasulullah semangat lagi itu, setiap kali ada kisah Rasulullah semangat, oh ternyata bukan hanya aku yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ternyata nabi yang lainnya juga. Nah, jadi fungsi kisah itu untuk memberikan semangat atau motivasi kepada Rasulullah secara khusus ya, karena pada waktu itu Al-Quran turun kepada Rasulullah yang gunanya adalah untuk menceritakan tentang Nabi Musa juga begitu dulu, berat ujiannya dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kenapa Nabi Musa kisahnya dipisah-pisah. Ini berhubungan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu, sebab-sebab turunnya ayat, dan kemudian pada momen apa. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran untuk kita, bagaimana Nabi Musa dulu berinteraksi. Contohnya, ini cara Nabi Musa berinteraksi. Nabi Musa pernah berinteraksi dengan orang yang paling top, yaitu Fir'aun, raja, berinteraksi dengan kelasnya kelas raja gitu. Bagaimana cara kita belajar dengan berinteraksi dengan raja-raja itu? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Musa cara interaksinya terhadap kepada raja itu, kepada Fir'aun. Ada dua. Fir'aun ini sebagai ayahandanya, orang yang pernah membesarkannya dia. Yang kedua sebagai raja. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ini cara interaksi, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang interaksi dengan Fir'aun. Pelajarannya adalah faqula lahu qaulan layyinan. Maka berkatalah kepada Fir'aun, ini Allah perintahkan, dengan perkataan yang paling lembut. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Fir'aun dengan interaksi dengan perkataan yang lembut. Perintah Allah Subhanahu wa taala.
pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Firaun dengan cara yang lembut, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebelumnya, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Seharusnya langsung aja dilabrak gitu. Udah melampaui batas, tapi enggak. Khusus untuk Firaun, faqula lahu qaulan layyinan. Maka berkatalah kalian, maksudnya Nabi Musa dan Harun, dua orang Nabi, qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Supaya dia mungkin mengingat atau dia takut. Gitu. Artinya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara interaksi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Musa berinteraksi dengan gurunya, cerita Nabi Musa nih, yaitu Nabi Khidir. Kalau dalam sejarah, walaupun tidak disebut nama Khidir itu, tetapi para ulama, para mu'arrikh, para ahli sejarah mengatakan Nabi itu namanya Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Salah satunya kisahnya adalah kisah yang fenomenal, yaitu tentang Nabi Musa yang berguru kepada seorang soleh yang bernama Khidir. Coba kita lihat interaksinya. Pada saat Nabi Musa memohon untuk diberikan ilmu kepada Nabi Khidir, apa Nabi Khidir katakan? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguhnya kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Ini interaksi antara guru dengan murid nih. Ini antara guru dengan murid. Beberapa kali kejadian kisah Nabi Musa tidak sabar. Pada saat Nabi Khidir membolongi perahu, kemudian membunuh anak kecil, kemudian membangunkan rumah anak yatim. Nabi Musa tidak sabar dengan semua perilaku gurunya ini. Perilaku gurunya. Ini kan interaksi antara guru dengan murid. Berkali-kali juga Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan bisa sabar denganku gitu. Karena belum tahu ilmunya. Nah, begitu yang ketiga kalinya Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqun baini wa bainak. Ini adalah waktunya kita berpisah. Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberikan informasi tentang sebab kenapa kamu tidak bisa sabar. Nah, masih ada lagi cerita Nabi Musa berinteraksi dengan adiknya, yaitu Harun. Harun berinteraksi dengan adiknya. Cara berinteraksinya. Ada lagi interaksi Nabi Musa dengan calon mertuanya, yaitu Nabi Syuaib dalam kisah. Ada lagi interaksi Nabi Musa dengan 2 orang wanita. Bagaimana adabnya Nabi Musa berjalan pada saat itu. Itu semuanya pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai efek pelajaran yang sangat berarti untuk kita, bagaimana adabnya terhadap seorang guru. Nah, maka kita ambil kesimpulan, sebelum guru itu menjelaskan, maka jangan banyak tanya kalau masalah kita aja gitu. Dan itu saya ambil sebagai karakter pembelajaran di semesta Al-Quran, bahwa murid-murid di semesta Al-Quran tempat kita itu nggak boleh protes sampai kita jelaskan sendiri itu kenapa kita begini, kenapa kita begini. Nah, itu riwayatnya adalah dari interaksi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang akhirnya Nabi Musa tahu juga, oh ternyata begitu. Nah, itu kira-kira kenapa Nabi Musa kisahnya dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pertama adalah untuk memberikan refreshing pada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah untuk memberikan pembelajaran bagaimana cara kita berinteraksi. Kita ambil cara berinteraksi dengan saudara, kemudian dengan para pejabat, para petinggi, dengan ayah angkat, kemudian dengan guru, juga dengan orang tua atau mertua dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang diambil dari kata-kata yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa kita pelajari fikih sirah ini dengan baik, dan semangat untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Insya Allah untuk kajian selanjutnya mungkin nanti dari pihak BKM Istiqlal akan mempersiapkan waktunya Ustaz, karena ini cukup menarik sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, biarpun di sini minus 30 Ustaz, tapi cukup menghangatkan.
Iya. Masya Allah. Ini terutama di masa-masa fase persiapan ini Ustadz ya, cukup menarik dan banyak hal yang bisa kita ambil. Bagaimana fase-fase persiapan Rasulullah di masa kecil, kenapa dia Allah takdirkan untuk berada di Bani Sa'ad dan segala macam. Dan alhamdulillah ini merupakan satu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita mengetahui sirah Rasulullah SAW. Jazakallah, terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktu dan ilmunya untuk kita semua. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kita sampai di penghujung pertemuan online malam hari ini. Insya Allah kami mohonkan kepada Ustadz Abdan untuk menutup pertemuan kita dengan doa dan kita mohonkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah kita untuk bisa mengerti setiap ilmu yang kita dapatkan daripada guru-guru kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa untuk menutup acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ampunan, keberkahan dalam usia dan juga kesehatan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Tahu ya Allah bahwa hati-hati kami ini sangat terpaut dalam kecintaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah ikatan silaturahim kami ini ya Allah. Kekalkanlah keimanan kami ini ya Allah. Dan berikanlah kami rezeki berupa kematian dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam langkah menuju-Mu ya Allah. Ringankanlah langkah kami dalam menjalankan ibadah-Mu ya Allah. Jikalau pada hari ini ada di antara kami yang hadir di sini masih belum bisa mampu menjalankan semua syariat-Mu dengan baik ya Allah, berikanlah kami hidayah, keteguhan, pemahaman supaya kami bisa menjalankan semua syariat-Mu dengan baik ya Allah. Ya Allah, pada hari ini ada di antara kami yang masih belum mampu untuk mendidik keluarganya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah pembelajaran fikih sirah ini sebagai sarana wasilah untuk kami bisa mendidik anak-anak kami ini sesuai dengan bagaimana dengan cara Rasulullah SAW mendidik sahabatnya ya Allah. Jadi kalau pada hari ini di antara kami ada yang sedang sakit, kurang sehat, ya Allah, angkatlah penyakit-penyakit mereka ya Allah. Sekalipun penyakit itu seakan-akan sulit disembuhkan, ya Allah, berikanlah keajaiban kepada mereka supaya bisa penyakit itu sembuh dan hilang dari badannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan usia, berikanlah kami keberkahan ilmu, berikanlah kami keberkahan dalam aktivitas supaya kami merasakan bagaimana mukjizat bekerja kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh untuk orang-orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh untuk orang-orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh untuk orang-orang tua kami ya Allah, sehingga doa-doa kami makbul, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang sampai kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh untuk kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh untuk kami ya Allah, sehingga di kemudian hari doa-doa mereka makbul ketika kami sudah tiada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Munandan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz Abdan atas waktunya. Sampai jumpa lagi Ustaz. Salam. Terima kasih banyak Pak Ustadz.
Iya, iya. Pak Ustadz. Masya Assalamualaikum Allah. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Pak Abdan. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Masyaallah. Assalamualaikum Ibu Desi.